Hari ke-18, akhirnya klimaks dari perjalanan private tour Bobo di mobil batch ke-6. Kita awali perjalanan dari Nalathi Grassland menuju jalan tercantik di Xinjiang, yaitu Tuku Highway. Hari ini target kita sampai Chao Erma. Kalau jalan terus nggak berhenti-berhenti, kurang lebih 3 jam sampai. Tapi karena Tuku Highway super duper cantik, kayaknya nggak berhenti juga. Di perjalanan kita mau keluar dari Nalathi Scenic Area, kita lihat di sebelah kiri antrian mobil-mobil lagi ngantri mau masuk Nalathi. Seramai ini guys, kebayang nggak kalau nginepnya di luar? Berarti tiap mau masuk Scenic Area, kudu nguler lagi antri panjang kayak gini. Untungnya rombongan batch 6 2 malam tinggal di dalam Scenic Area, jadi nggak perlu buang-buang waktu buat ngantri. Sekarang kita menuju Tuku Highway. Di depan ada pertigaan, yang ke kiri arah utara atau ke Tusanze. Lurus lalu ke kanan ke arah selatan, lewat Bayin Bulak hingga ke Kuce. Kalau ke kiri alias bagian utara dari Tuku Highway itu daerah rame, jadi harus buat appointment dulu kalau mau melintas. Kalau nyelonong aja tanpa buat appointment, SIM-nya bakalan dipotong 1 poin dan denda 200 yuan. Kalau ke arah selatan sih nggak begitu ramai, jadi silakan aja langsung lewat, nggak mesti appointment dulu. Cumanya tetap ada jam malam. Jam 8 malam sudah ditutup jalannya. Meski masih terang, karena jam 8 di sini tuh masih terang benderang. Sunset jam 10, jam 11 kalau summer. Welcome to Tuku Highway. Masih ada saljunya meskipun sudah summer. Tuku adalah singkatan dari Tusanze dan Kuce. Tusanze di Xinjiang Utara dan Kuce di Xinjiang Selatan, terhubung dengan jalan nasional dengan pemandangan yang epik sepanjang 561 km melintasi pegunungan Tianshan. Bisa lihat kapibara juga di sini, meskipun nggak sebanyak di Ahe Highway yang menghubungkan kota Altai dan desa Hemu. Dalam satu jalan ini aja, kalau dari ujung ke ujung, kita bisa menikmati padang rumput, ngarai, pegunungan bersalju, dan gurun. Bahkan karena perbedaan ketinggian yang cukup signifikan, kita bahkan bisa kayak melewati 4 musim dalam sehari. Nah, karena ada beberapa titik yang elevasinya tinggi, jalan ini hanya dibuka sekitar 4 bulan dalam setahun. Biasanya dari bulan Juni sampai September aja. Mengingat tempat-tempat yang tinggi bakal tertutup salju tebal di musim dingin. Pembangunan Tuku Highway dimulai tahun 1974 dan baru selesai tahun 1983, jadi makan waktu sekitar 10 tahun. Karena medannya ekstrim, selama pembangunan ada aja longsor lah, banjir bandang lah, dan cuaca ekstrim, sehingga 168 orang tentara gugur saat proses pembangunan. Karena itulah Tuku Highway juga dikenal sebagai Jalan Para Pahlawan. Ada banyak rest area di Tuku Highway, jadi relatif gampang buat berhenti menikmati pemandangan dan udara segar, bahkan jajan-jajan dan naik kuda. Kita mampirin salah satu rest area di Chao Erma. Ada bunga-bunga liar di padang rumput, juga ada coffee dan tea shop, di mana kita bisa nongkrong-nongkrong cantik, ngadem sambil cuci mata. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan. bukan hanya Ini semua bunga, sekedar kuda juga nggak mau makan. jalan-jalan. Daripada di sini, sekarang masuk lah. Bobo di mobil hadir untuk kamu langsung dari Kemarin di TKP. Nalathi itu lembut kan, kasih makan. Tayangan lebih seru, salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu.
Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan. bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu langsung dari TKP. Tayangan lebih Seru, salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Cuaca hari ini beneran sesuai weather forecast. Berawan-berawan, hujan. Jadi begitu hujan turun, kita langsung menuju hotel deh. Kita dapat hotel yang masih baru banget. Jadi tamu-tamu batch 6 happy. Bonusnya lagi, di hotel ini ada restoran masakan Sichuan yang masakannya enak-enak. Jadi nggak perlu hujan-hujanan cari makan di luar. Kita juga manfaatkan waktu yang ada untuk cuci baju di sini. Kayak apa kamarnya? Yuk kita lihat. Bobo di mobil hadir untuk kamu langsung dari TKP. Ada buahnya. Dan ini view dari jendela kamar kami. Tayangan lebih seru, salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Ini kita cek restorannya dulu. Sudah lulus menu-menunya, menarik, dan tempat juga bersih, proper, baru kita ajak para tamu ke sini. Pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Hari ke-19, kita masih lanjutkan Tuku Highway. Rencananya sampai ujung, sampai kota Tusanze. Baru besoknya kita lanjut lagi pakai tol ke Urumqi. Cuaca hari ini masih hujan dan berawan tebal, teman-teman. Meski hujan dan berawan, menariknya pemandangan Tuku Highway tetap cantik dan memberikan nuansa lukisan Tiongkok kuno dengan kabut-kabut di pegunungan. Memang beda dengan saat langit biru cerah, namun nggak kalah cantik kok, malah unik banget. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah Cina nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau,
Hati terasa pulang meskipun terus berjalan.他走吧走吧，一起到天涯。Ayo melangkah sampai ujung dunia. Di setiap kota, setiap cahaya ada memori baru untuk kita jaga. Kok macet? Ada apa nih? Oh, itu rest area tuh, bisa pipis dulu. Pipis dulu. Nggak susah loh keluar kalau pipis sana lu sih nanti. Iya Itu alat berat semua loh. Iya sih. Alat berat buat kerak longsor. Gimana ini? Tapi Alvin masuk ke kanan. Iya, rest area. Toilet dulu lah. Kayaknya Masuk dia. masuk kan? Untung ada rest area di dekat sini. Kita bisa melipir dulu ke rest area daripada macet-macetan. Wah, ternyata jalanan ditutup guys karena ada longsor. Alat-alat berat buat kerok longsor sih ready guys. Moga-moga aja cepet beres ya, dan jalan bisa dibuka kembali. Sementara kita istirahat dulu aja di rest area ini, sambil jajan mie kuah panas-panas. Setelah selesai menikmati jajanan, jalanan juga sudah mulai dibuka. Cepet juga ya beresin longsornya. Cuma masih rada macet aja karena trafiknya sempat numpuk. Kita mau jalan, ada accident guys. Ada orang naruh drone di jalanan, nggak kelihatan sama Alvin, kelindes deh. Alvin kelindes drone orang guys. Jadi ini drone ditaruh di lantai, nggak dijagain sama orangnya, sama Alvin belok, kelindes. Tapi manusianya nggak jagain drone dia. Sekarang dia minta ganti. Polisi sudah datang, kita lihat nanti gimana kelanjutannya ya. Sekarang polisi layanan masyarakat sudah datang. Jadi sedang reka ulang kejadian. Problemnya adalah drone-nya ditaruh di jalanan umum dan nggak ada yang jagain pula. Terus di mobil, Alvin nggak bisa lihat ada drone di aspal. Blind spot. Dan ya bukan tempatnya juga taruh drone di situ dan nggak ada manusia yang jaga juga. Jadi nggak ada yang bisa stopin si Alvin. Posisi drone di bawah situ. Orang nyetir di sini. Dari sini ini Nah, garis sana, sini ya. Nah, sini. Ya, Nah, sini. mana kelihatan? Drone di sono, siapa bisa lihat? Dia udah pindah-pindahin terus ini drone. Sekarang polisi bilang orang ini nggak salah. Tapi orang ini nih dari awal dia udah pindah-pindahin ini drone-nya. Ini Nggak ada orang kan? Jadi kita nggak tahu ada barang di sana. iya. Kenapa tahu di lantai? Iya, ini posisi Alvin tadi benar-benar tidak bisa lihat. Iya benar-benar nggak lihat kok. Nggak kelihatan. Lantai itu. Iya, hitam lagi bener. Sekarang menurut polisinya ini masalahnya Alvin karena posisinya itu di dalam garis kuning. Padahal manusia ini dari tadi pindah-pindahin terus ini tungsi. Akhirnya kita harus bikin berita acara di kantor polisi. Tapi aku nggak lama-lama di dalam karena polisinya sambil merokok kerjanya. Juga dia nggak mau repot. Jadi dia langsung salahin Alvin karena katanya posisi drone lagi diem, nggak lagi terbang, terus dilindes. Jadi Alvin mesti gantiin. Ya udahlah, anggap aja buang sial. Kita lanjut aja perjalanan, kasihan kalau tamu-tamu kita kelamaan menunggu.
Di perjalanan cuaca berubah guys, rada terang nih, langit mulai terlihat biru. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah jalanan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si happy camper van kita. 这窗外风景换泪如花，angin lewat bukit dan sawah memanggil pelan. Hibu-hibu, 我们继续向前。 Di perjalanan kita sempat papasan lagi sama pekerja-pekerja yang sedang membereskan longsor. Bersama cerita baru mulai berjalan. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Coba coba一起到天涯呀，ayo melangkah sampai ujung dunia. Di setiap kota, setiap cahaya, ada memori baru untuk kita jaga. Dari pasar tua sampai jalan berlampion, 首城西也有大声动. Kota kecil pun penuh kehangatan. Hati terasa pulang meskipun terus berjalan. Bobo di mobil, cerita tak pernah selesai. Camper van si happy, rumah kecil yang penuh damai. 走在路上才发现，petualangan terindah adalah waktu yang kita habis. Masih banyak banget ya saljunya. Dari rest area ini sudah tinggal turun terus sampai ke Tusanze. Dari suhu beku ke suhu panas 30-an derajat Celcius very soon. Udah nggak ijo-ijo dan nggak salju-salju lagi, sekarang gunung-gunung batu semua. Hore, kita sampai Tusanze masih terang. Yuklah kita ajak tamu-tamu kita makan beneran dulu. Tadi kan cuma jajan mie instan. Kita akhirnya makan di KFC, makan ayam utuh yang selalu jadi favorit tamu-tamu Bobo di mobil. Apalagi traveling sudah lebih dari 2 minggu, sudah mulai jenuh sama kuliner lokal kan? Waktunya fast food, plus sambal pohon cabe dan sambal ibu jari dari Indonesia. Teman-teman lebih suka yang mana? Plus sambal pohon cabe. Selamat menikmati, selamat makan. Nah, di sini tamu-tamu kami ngide gimana kalau kita lanjutin aja terus sampai Urumqi supaya bisa lebih banyak waktu buat shopping nanti di Urumqi. Jadi hari ke-20 dan 21 full buat shopping-shopping, nggak usah road trip lagi. Langsung kita cek apakah masih ada kamar yang available di Hilton. Ternyata di online nggak ada guys. Tapi kita kan udah sempat tukeran kontak tuh sama orang dalam waktu kita urus bookingan di awal yang minta extra bed dan lain-lain. Sambil dia usahain, kita juga sambil gas aja perjalanan. Worst case, malam ini nginep di hotel lain dulu, baru besok pindah ke Hilton sesuai bookingan. Toh nanti lewat beberapa rest area di perjalanan, kita bisa booking hotel lain juga, andai kata Hiltonnya betul-betul nggak bisa.
Di jalan kita dapat kabar, tapi nggak gitu jelas. Katanya bisa, tapi kenapa gitu? Tapi dia bilang datang aja. Ya udahlah, kita fokus nyetir aja membelah malam sampai ke Urumqi. Jam 1 dini hari baru sampai. Proses check-in, 1:30 pagi. Rezeki anak soleh ya. Meski kamar eksekutif sudah sold out, kita tetap bisa nginep, bahkan dikasih free upgrade ke suite. Dan besok lusa nggak perlu pindah-pindah kamar, tetap di suite. Seneng banget. Yuk kita lihat kamarnya. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah Cina dan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si happy camperan kita. 车窗外风景换泪如花，angin lewat bukit dan sawah memanggil pelan. Hibu hibu，我们继续向前。Bersama cerita baru mulai. Mari kita pijit-pijit dulu. Hadiah setelah sepanjang hari khawatir sama nyetir. Dan besok kita bakal temenin tamu-tamu kita shopping di Urumqi. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Makasih buat teman-teman yang sudah like, kasih hype, dan komen yang positif ya. See you soon!